Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang sahabat Rasulullah SAW. Nama Lindawati. Judul Al-Quran Mukjizat yang Sempurna dalam Perspektif Kekuatan Islam yang Baru. Beli buah jambu, beli buah delima, tidak lupa mampir ke rumah kerabat. Izinkan saya mempersembahkan sebuah drama tentang kisah keteladanan Nabi dan para sahabat. Pergi ke hutan bertemu raksasa, nyasar di hutan karena salah arah. Dalam hidup jangan pernah berputus asa, teruslah berjuang dan pantang menyerah. Jalan-jalan menggunakan rok mini, di perjalanan membeli kue rambut nyonya. Simaklah kisah berikut ini agar kalian semua mengetahui keteladanannya. Dikisahkan di Jazirah Arab, tepatnya di kalangan kaum kafir Quraisy, terdapat salah satu tokoh yang terkenal dengan keberanian dan kebengisannya. Beliau termasuk orang yang disegani di kalangannya. Kan tetapi, sifat arogannya membuat beliau sangat menentang dakwah yang dibawa oleh utusan Allah. Dan beliau sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan, beliau melakukan berbagai cara untuk bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menentang dan membenci Nabi Muhammad tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabatku yang berbahagia, siapakah Umar bin Khattab ini? Bagaimanakah kisahnya dengan utusan Allah ini? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Kisah ini berawal dari suku Adi yang termasuk rumpun suku Quraisy di kota Madinah. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling membenci dakwah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Umar baru masuk Islam sekitar tahun ke-6 kenabian. Kisah Islamnya Umar adalah pada suatu hari, Umar hendak pergi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, niatnya itu terhalangi ketika di perjalanan Umar bertemu dengan seorang pemuda dari suku Quraisy yang bernama Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri bertanya kepada Umar, "Hendak pergi ke mana engkau, wahai Umar? Apa yang hendak engkau lakukan dengan pedangmu itu?" Dengan tegas Umar pun berkata, "Aku hendak menemui Muhammad dan aku akan membunuh dia karena dia telah membawa ajaran agama Islam." Dengan berdiri tegap, Az-Zuhri pun berkata, "Sebelum engkau membunuh Nabi Muhammad, sebaiknya engkau temui adik dan iparmu yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad." Mendengar perkataan orang yang menghalanginya tersebut, Umar semakin marah dan bergegas pergi ke rumah Fatimah. Sesampainya di sana, Umar terkejut karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah sang adik. Menurut sebagian dari riwayat hadis, ayat yang dibaca oleh Fatimah itu merupakan ayat permulaan dari surat At-Toha. Umar pun mengetuk pintu rumah Fatimah dengan keras. Fatimah dan suaminya terkejut. Kemudian menyembunyikan lembaran yang Al-Quran yang baru saja dibaca. Fatimah pun membuka pintu. Lantas Umar berkata pada Fatimah dan suaminya, "Fatimah, apakah benar engkau dan suamimu telah menjadi pengikut Muhammad?" Dengan rasa takut dan gemetar, Fatimah pun menjawab, "Iya, benar. Aku dan suamiku telah menjadi pengikut Nabi Muhammad
Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban adiknya itu, Umar merasa kecewa. Tetapi beliau merasa penasaran dengan apa yang dibaca oleh Fatimah, hingga membuat hatinya begitu tentram. Kemudian Umar pun berkata kepada Fatimah. Umar bertanya, "Lantas, apa yang engkau baca tadi? Ketika pintu rumahmu, aku mendengar engkau membaca sesuatu yang membuatku penasaran dengan apa yang engkau baca itu, Fatimah." Dengan berani Fatimah pun menjawab, "Yang baru saja aku baca adalah lembaran ayat suci Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Umar pun berkata, "Perlihatkan lembaran itu padaku." Suami Fatimah mengambil lembaran itu dan memperlihatkannya kepada Umar. Ketika Umar melihat lembaran itu, beliau merasa takjub dengan tulisan yang terdapat pada lembaran Al-Quran itu. Hatinya begitu damai dan tentram tatkala mendengar bacaan dari ayat suci Al-Quran tersebut. Dengan tegas Umar pun berkata kepada Fatimah, "Bawa aku menemui Muhammad. Aku ingin memeluk agama Islam." Dengan wajah gembira Fatimah berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Fatimah dan suaminya mengantar Umar menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang berada di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam, sedang melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian, sampainya di sana, para sahabat terkejut melihat kedatangan Umar, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad. Dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad menerima kedatangan Umar, dan karena sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebutlah hati Umar menjadi lembut, menjadi lunak, dan Umar pun berkata, Nabi pun berkata kepada Umar, "Apa yang hendak engkau lakukan, wahai Umar, hingga menemuiku di sini?" Dengan tegas Umar pun menyampaikan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Lalu Umar berkata, "Kedatanganku ke sini, aku ingin menyampaikan keinginanku. Aku ingin memeluk agama Islam dan menjadi pengikutmu, wahai Muhammad." Dengan gembira para sahabat menyaksikan Umar masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu Umar pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Masuknya Umar merupakan kekuatan baru bagi umat Islam. Masuknya Umar ini merupakan kekuatan yang sangat besar bagi perkembangan dakwah Islam. Umar juga memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dan tidak lagi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang seperti dilakukannya. Sehingga sejak saat itulah penyebaran Islam dilakukan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu an dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umar lah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar pun menjadi penasehat Nabi Muhammad SAW, dan begitulah yang dilakukan Umar sepanjang umur Nabi Muhammad SAW. Inilah sedikit kisah tentang Umar bin Khattab.
Jangan durhaka, jangan bersusah payah. Kepada orang tua kita harus patuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.